Shalom, semangat pagi. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita hendak merenungkan satu firman Tuhan dengan tema tunjukkanlah imanmu dengan perbuatan. Ayat ini saya ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 dimulai. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dalam kitab Yakobus ini dituliskan bahwa sesungguhnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, atau seperti kosong, omong kosong, jadi tidak berguna. Sebenarnya iman dan perbuatan itu adalah satu keping mata uang yang sisinya harus sama. Jadi iman harus dibuktikan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan perbuatan. Ada orang berpikir seolah-olah dengan di dalam Efesus misalkan ada dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Dan juga dalam Roma dikatakan bahwa jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, kadang orang berpikir seolah tanpa perbuatan, bukan perbuatan yang menyelamatkan. Betul, tapi iman butuh ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi kalau cuma iman saja, keyakinan saja, kepercayaan saja, agama saja, tanpa ditunjukkan dengan perbuatan, ya omong kosong, jadi gak berguna. Demikian juga sibuk dengan perbuatan baik tapi tidak beriman kepada kasih karunia Allah, kepada Allah yang benar, yang memberikan pengampunan, memberikan anugerah, juga tidak berguna. Dua-dua adalah satu keping mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Karenanya baik dalam ranah keselamatan tapi juga dalam ranah kehidupan nyata harus ditunjukkan dengan perbuatan, usaha. Seperti dikatakan dalam ayat yang lain, ora et labora, berdoa dan bekerja. Lebih tepatnya berdoa dan bekerja dengan keras, berdoa dan bekerja dengan tuntas, berdoa dan bekerja dengan cerdas, berdoa dan bekerja dengan tangkas. Jadi semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena perbuatan itu adalah kebenaran. Pertama-tama firman yang kita dengar, benih firman yang ditaburkan akan menimbulkan atau menumbuhkan iman. Iman lalu akan mengerjakan dalam hidup kita, tumbuhnya iman bersama itu akan menginsafkan orang akan dosa dan juga akan kesalahan. Pada akhirnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang difirmankan atau diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bertahap, bertingkat, bahwa kita dididik untuk hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah satu kenyataan perbuatan nyata, itu kebenaran. Sudah dapat dibuktikan itu benar. Legalitasnya itu adalah perbuatan nyata. Sehingga pengen hidupnya diberkati, ya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kecerdasan, cerdas cara memanfaatkan uang, pengeluaran dan pemasukan mesti diatur seimbang sedemikian rupa supaya ada yang ditabung, ada yang ditabur, ada yang dimakan. Nah, semua harus cerdas dan juga harus kerja yang gesit tangkas, itu dalam dunia kehidupan ekonomi kita. Tapi iman tadi mengerjakan dalam hidup kita satu perbuatan-perbuatan mengucapkan dosa, kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Pada akhirnya iman itu mengerjakan dalam kuasa Roh Kudus, atau iman yang dianugerahkan oleh Roh Kudus itu akan mengerjakan dalam hidup orang percaya, yaitu buah. Pada akhirnya akan ditunjukkanlah dari buahnya lah kamu akan mengenal pohon itu. Dari buah-buahmu lah orang akan mengenal hidupmu itu hidup dalam pertobatan atau tidak. Tunjukkan pertobatan dengan buah, yaitu buah-buah pertobatan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi tidak bertobat. Jangan sampai kita menjadi orang bertobat tapi tidak berbuah. Tunjukkan adalah iman dengan pertobatan dan buah-buah pertobatan. Sebab tanpa semua itu tidak ada yang berguna. Pada akhirnya
Tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, yang akan menikmati kebahagiaan dan kesuksesan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Pada akhirnya nanti akan dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 23, "Nyahlah kamu sekalian karena kamu pembuat kejahatan." Ya, pembuat, jadi berbuatnya jahat. Jadi tidak dibenarkan bahwa menjadi orang Kristen pasti diselamatkan walaupun berbuat jahat. Tidak pernah dibenarkan. Karena setiap orang yang membuat kejahatan, dia ditolak dan tidak dapat bersekutu dengan Allah. Karenanya ibadah kita adalah ibadah yang jauhkanlah aku dari yang jahat. Yang artinya janganlah aku menjadi pelaku kejahatan. Jauhkanlah aku untuk bertindak jahat. Orang boleh berbuat jahat kepada aku, tidak akan balas dengan jahat. Jauhkanlah aku dari yang jahat. Itu perbuatan yang akhirnya membuktikan, menunjukkan iman kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan memuliakan Tuhan. Shalom.